dalam umat pemenang. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kekuatan, buat kesehatan, buat berkat, buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Saat ini ya Tuhan, kami memulai ibadah kami. Tuhan yang memimpin. Biarlah Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kami. Kami mau mengagungkan dan memuliakan nama-Mu saat ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita semua adalah lebih daripada pemenang. Dan biarlah kita mengucap syukur bersorak-sorai memuliakan namanya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalah.
membuat iman kita semakin bertumbuh dan kita mengerti dan semakin memahami dan dekat dengan Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Mari kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau yang menderita gantikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu ya Tuhan, dengan darah-Mu
Betapa kami mensyukuri buat anugerah-Mu. Betapa kami bersyukur menjadi anak-Mu. Betapa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau yang karena kasih-Mu Engkau rela datang ke dunia ini. Jadi serupa dengan kami manusia, bahkan Engkau rela menderita di atas kayu salib. Hanya mencari kami-kami yang terhilang. Terpujilah Engkau Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kepada kami terus bersyukur dan mengingat kasih-Mu yang luar biasa dan ajaib ini Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan berkat bagi banyak orang seperti Engkau telah memberkati kami dalam keselamatan yang luar biasa ini Tuhan. Agar kami pun boleh mengikuti jejak-Mu Tuhan, melakukan perintah dan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa dan sebanyak mungkin orang diselamatkan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau, karena Engkau jugalah kami ada. Karena Engkau jugalah kami boleh diam di rumah-Mu pada saat ini. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut dan mendengarkan dengan kerinduan hati dan kehausan jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama saya yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan, amin, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih mewakili Helen, di mana karena doa dan karena perhatian kasih daripada jemaat, saudara kita yang kita kasihi, rekan sekerja kita, Helen telah melewati satu masa dia harus mengalami operasi, saudara-saudara. Kita mau bersyukur dan berterima kasih karena kalau bukan Tuhan maka tentunya tidak selancar itulah saudara-saudara. Ya, sekali lagi mewakili Helen, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberi perhatian, dukungan doa, moral maupun material. Ya. Doakan terus. Hari ini Helen masih di rumah sakit, sudah di ruang rawat, sudah keluar dari pasca operasi, tinggal memulihkan kekuatan kesehatannya. Ya, kita berdoa, kita berharap 2 minggu lagi dia sudah bisa kepergi. Ya. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ingin membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul firman Tuhan ini adalah sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mulai menjadi orang Kristen, saya tuh berpikir sebetulnya apa ya kelebihan orang Kristen? Apa kelebihan orang Kristen sebetulnya? Kenapa saudara-saudara? Karena saya kan berada dalam lingkungan bukan Kristen, yaitu mama saya orang Buddha yang pergi ke Tepekong. Kemudian lingkungan di mana saya tinggal di kampung itu kan banyak cerita-cerita tentang santet lah, tentang dukun lah, tentang orang-orang sakti lah, antara lain debus misalnya gitu ya. Orang yang tidak mempan ditembak lah, seperti si pitung katanya. Atau orang yang tidak bisa dibacok, kalau dibacok tidak mempan lah. Nah ketika saya mulai jadi orang Kristen saudara-saudara, pertanyaan yang ada di kepala saya, agama Islam punya bacaan-bacaan mantra seperti membuat orang bisa hilang lah, kebal lah gitu ya. Kalau Tepekong itu saya tahu dia orang bisa jalan di atas bara api lah, nggak terbakar kakinya. Kemudian dia bisa mandi minyak mendidih, minyak dimasak mendidih, anduknya dicelupin, kemudian dia tempelkan ke badannya gitu, nggak melepuh gitu loh. Nah orang Kristen itu apa? Apa kelebihan orang Kristen? Karena saya baca-baca di Alkitab waktu itu, ya saya baca, nggak ada tuh ya kelihatannya Alkitab menceritakan tentang kedikjayaan, kehebatan orang-orang Kristen gitu. Nah saudara-saudara, waktu itu saya sempat berpikir gitu loh.
Tapi saya belum sampai kepada satu level di mana siapapun juga orang di dunia ini mau dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan, ya, mau bisa jalan di atas api lah, jangan bara api lah, atau dia bisa mandi minyak panas lah. Tapi kan satu hari mati. Cepat atau lambat mereka pasti mati. Nah, ketika mereka meninggal dunia mati, kan mesti ada satu kelanjutan kehidupannya. Kenapa? Karena saya selalu mikir, kalau orang Islam itu kan mesti tahlilan, doa. Kalau orang keturunan Chinese ini yang masih pakai tradisi leluhur harus sembahyang. Kemudian yang paling antik lagi menurut saya harus ada rumah-rumahan gitu ya, supaya di sana dia punya rumah gitu. Karena saya masih ingat waktu saya kecil gitu, engkong saya meninggal dibikin rumah-rumahannya, kemudian ada halaman belakang itu rumah-rumahannya. Saya cari di mana sumurnya ya. Saya cari di mana sumurnya nih kalau ada rumah begitu loh. Tapi kan mereka mesti mati. Nah, di situ baru saya agak mengerti ya. Kan Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa. Nah, kalau mereka, nah, seiring perjalanan saya menjadi anak-anak Tuhan terus sampai saya mulai tertarik untuk memberitakan Injil, menjadi hamba Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, saudara-saudara, mungkin hari ini pun tetap menjadi pertanyaan kita semua. Kita berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Kita berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Sedangkan realitanya kita hidup di dunia ini. Lalu apa nih mengenanya hubungan antara hidup yang akan datang dan kehidupan di muka bumi ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak hati-hati di dalam kehidupan ini, maka memang seringkali ini akan menjebak kita, membuat kita menjadi cuek. Sekali lagi saya katakan cuek terhadap kehidupan yang akan datang. Kalau berbicara, oh ya saya mau masuk surga. Tapi ketika ditanya kehidupan yang akan datang bagaimana? Nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Karena ketidaktahuan ini menyebabkan kita anak-anak Tuhan tidak terlalu gigih, tidak terlalu bersemangat, bergairah untuk mengajak orang ke gereja. Paling kita ajak orang ke gereja, yuk datang ke gereja. Kalau zaman baheula dulu itu selalu dibilang, mari ke gereja, kita sukacita, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Itu model lama. Kalau sekarang, mari kita beribadah supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus juru selamat. Nah, persoalannya bagaimana? Bagaimana keadaan? Bagaimana situasi apa yang kita hadapi ketika kita diselamatkan, saudara-saudara? Kalau ini kita tidak pahami, tidak mengerti, tidak mungkin kita bersemangat melakukan tugas amanat agung. Menjadikan seluruh bangsa itu muridku. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kenapa? Bagaimana kita mau ngajak orang? Kalau kita sendiri tidak tahu persis. Tapi kalau kita tahu persis yang kita mau ajak kemana dan bagaimana enaknya, lain ceritanya, kita pasti bersemangat. Keluarga kita pun kita ingin ajak semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sekarang saya suka merenung begini, kenapa kekristenan itu tidak mengalami booming yang luar biasa? Mengapa kekristenan ini tidak mengalami booming yang luar biasa? Padahal saudara boleh pelajari dan renungkan tentang agama-agama, hanya kekristenan yang berani menunjuk secara jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan kembali kepada Bapa. Karena Kristus Yesus datang ke dunia ini mati untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan. Keselamatan itu artinya saudara-saudara, kita dikembalikan ke dalam kondisi, dikembalikannya posisi kita seperti ciptaan mula-mula Adam dan Hawa. Di mana ada agama-agama lain berani berkata demikian, saudara? Tidak ada. Nah, berarti bahwa kekristenan ini adalah sesuatu yang real. Bukan cuma sekedar percaya deh. Enggak. Memang logis.
Tapi kenapa kok tidak berkembang? Jawabannya adalah karena setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen belum memiliki satu semangat, satu gairah, tanggung jawab untuk dia diselamatkan, dia menyelamatkan. Kita diselamatkan, kita mau menyelamatkan. Kalau kita mendapat berkat yang enak, kita mau ajak orang untuk masuk dalam situasi dan kondisi mendapatkan berkat yang luar biasa itu. Karena itu tema pagi ini adalah sebuah tanggung jawab. Coba kita baca di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7 saudara-saudara. Lukas 15 ayat pertama sampai ke-7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perhatikan ayat terakhir saudara-saudara. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat ini. Ayat ini harus menjadi satu pemicu bagi kita untuk dapat melakukan sesuatu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan agar banyak orang boleh diselamatkan. Bukan berarti saudara harus jadi pendeta, penginjil, tidak. Banyak hal yang tetap dapat kita lakukan, melibatkan diri dalam kegiatan keselamatan banyak orang, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan ayat di atas tadi, mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut ketika Yesus melayani, bertemu, bercakap-cakap, mungkin makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mungkin perempuan yang dapat berzina dan sebagainya. Karena mereka lupa, orang Farisi dan ahli Taurat lupa siapa mereka. Kalau mereka mengerti Taurat bahwa tidak seorang pun yang lepas daripada dosa. Karena itu harus melakukan hukum Taurat sempurna, maka dia akan diselamatkan. Tapi tidak mungkin manusia melakukan hukum Taurat sempurna. Berarti kalau dia tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, maka dia adalah orang berdosa yang tidak beda dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa yang lain juga sama. Kalau diberikan sebuah perbandingan, mungkin ini warnanya warna biru tua, yang ini tetap aja warnanya abu-abu tua. Sama tidak berkenan, tidak putih cemerlang di hadapan Tuhan. Karena semua itu orang-orang berdosa. Nah, coba saudara bisa bayangkan, ahli Taurat dan orang Farisi itu hanya berpikir, ini pemungut cukai, ini orang berdosa. Kalau saya tidak mencuri, tidak berbuat jahat, tidak melanggar firman Tuhan, ikuti Taurat Tuhan. Tapi mereka lupa, tidak mungkin mereka sempurna melakukan hukum Taurat. Jadi sebetulnya statusnya mereka orang berdosa, dan sini pun orang berdosa saudara-saudara. Tetapi karena kebanggaan diri, merasa
GR. Sehingga mereka berpikir bahwa saya orang suci, mereka orang-orang yang kotor dan hina. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus itu berkumpul bersama-sama atau orang-orang yang dianggap orang berdosa itu mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menerima mereka, bahkan makan bersama mungkin. Tetapi apa kata Tuhan? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan seekor domba yang hilang. Dia punya 100 domba. Seseorang punya 100 domba, satu dombanya hilang. Maka dikatakan ditinggalkannya lah yang 99 itu. Ditinggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Cuma satu domba yang tersesat, orang itu rela meninggalkan yang 99. Artinya satu domba itu sangat penting bagi si pemilik domba ini. Mengapa? Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Nah, orang-orang Farisi tidak sadar bahwa mereka pun berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga kita di mata Tuhan. Dan kalau kita ada sampai saat ini saudara-saudara, itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena kasih karunia Tuhan. Karena itu jangan ada orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Jangan ada orang yang hidup sembrono sehingga keadaannya menjadi buruk. Entah kesehatannya, perangannya. Jangan, karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus rindukan, kalau kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan seperti Tuhan Yesus, agar banyak orang juga diselamatkan di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik, jangan lupa ada tugas dan tanggung jawab saudara-saudara dan saya untuk meminta dan terus berdoa supaya Tuhan memakai kita menjadi alatnya untuk menyelamatkan orang lain seperti kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu betapa bahagianya saudara-saudara kita. Kita ini kalau kita mengerti kita sudah diselamatkan. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudara, betapa bahagianya kita. Ketika kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan Yesus benar-benar menyelamatkan dan kita sudah diselamatkan. Kenapa? Karena saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya maut nih saudara. Kematian. Kematian adalah satu misteri yang paling besar di dunia ini. Karena tidak seorang pun tahu kapan dia akan mati. Bagaimana cara dia mati. Tapi akan terjadi. Nah, persoalannya setelah kematian ini ada kehidupan. Setelah kematian orang tahu itu semua. Tetapi orang tidak tahu apa yang terjadi. Saudara dan saya, kita yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesuslah yang berkata, dalam rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak, aku tidak mengatakan yang demikian. Dan apabila itu sudah ada, aku akan datang kembali dan menjemput engkau untuk tinggal bersama-sama dengan aku. Ada satu jaminan yang pasti ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia melakukan firman Tuhan, ada jaminan kita akan pulang ke rumah Bapa. Kalau tidak ada jaminan itu, apa yang terjadi? Ketika kita tutup mata di dunia ini, kemana kita pergi? Tidak ada seorang pun yang akan bisa menjawab. Tapi Alkitab, Tuhan Yesus menerangkan. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku tidak mau supaya kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus dikumpulkan bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Ini satu gambaran yang betapa memberi kita jaminan kita tenang. Kita bisa menjadi tenang menghadapi hal yang paling besar, paling berat apapun juga, yaitu kematian, saudara-saudara.
Masalah-masalah di dunia ini semua sebesar apapun juga mungkin masih ada jalan keluarnya. Tapi kalau kematian sudah tidak ada jalan keluarnya. Karena semua orang harus mati. Nah, yang menjadi persoalan mengapa anak-anak Tuhan, kita orang-orang Kristen kurang semangat untuk memberitakan keselamatan. Ayo di dalam Kristus ada keselamatan. Karena itu mari kita renungkan. Saya ingin mengajak jemaat untuk lebih memperhatikan. Yang pertama, mengapa banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki kerinduan untuk melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki dan Tuhan Yesus lakukan, mencari domba yang hilang. Yang pertama, karena kita tidak merasa damai sejahteranya dan hidup indahnya dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup seturut kehendaknya, di dalam kekudusannya, sehingga anugerah yang memimpin kita dalam jalan-jalan yang memuliakan Tuhan sungguh-sungguh kita rasakan. Sehingga anugerahnya yang memimpin kita dalam jalan-jalannya untuk memuliakan Tuhan sungguh-sungguh bisa dan dapat saudara rasakan. Saya berbicara ini bukan berarti kalau kita kaya baru kita bisa merasakan damai sejahtera sukacita itu. Tidak, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan tidak. Kenapa? Kita bisa beli makanan yang paling lezat sedunia. Tapi belum tentu kita bisa makan menikmati kelezatan itu dengan sukacita. Kita bisa beli makanan yang paling enak, belum tentu kita bisa enak makan, saudara-saudara. Kita hanya bisa makan enak ketika damai sejahtera yang sungguh-sungguh ada dalam diri kita. Karena itu saya punya prinsip begini, saudara-saudara. Bagi saya makan apapun juga itu adalah sama enaknya. Yang penting bagaimana suasana hati saya ketika saya makan. Saya ambil contoh saja. Ketika suasana di rumah saya dan Ibu Lian sedang tidak ada masalah, akur, saling sayang menyayangi. Makan dengan sayur asam enak loh. Tapi ketika ada masalah antara saya dan Ibu Lian, misalnya ada pertentangan yang cukup menegangkan, makan dengan kepala babi juga nggak enak loh saudara-saudara. Nggak enak. Karena suasana hati kita nggak ada damai sejahtera. Nah saudara-saudara, jangan nunggu kalau kita kaya baru dah kita mau melayani Tuhan. Tidak usah. Kenapa? Ketika saudara yakin sekali, ketika saudara bisa merasakan damai sejahtera itu, ketika saudara bisa merasakan sebagai anak-anak Tuhan ada sesuatu yang lain yang kita rasakan, itu sebuah modal dasar yang paling baik untuk kita bisa melangkah dan menyaksikan kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain pun bisa merasakan bagaimana luar biasanya ketika kita menjadi anak Tuhan. Dengarkan saja saudara-saudara kesaksian orang-orang non-Kristen menjadi Kristen. Apa yang dia katakan? Di dalam Kristus ada damai sejahtera yang saya tidak dapatkan dalam agama-agama kepercayaan lama saya. Ya. Ini harus kita beritakan kepada orang-orang. Di dalam Kristuslah ada damai sejahtera yang luar biasa. Tapi ini harus kita buktikan. Jangan mulut kita berkata begitu, tapi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi yang pertama, kita harus mengerti, memahami, merasakan damai sejahteranya dan hidup indahnya kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayo kita perhatikan, mari kita renungkan. Yang kedua, mengapa tidak banyak yang mau menjadi saksi Kristus yang benar? Karena kekristenan itu lebih banyak hanya sebatas satu, legalitas status. Kekristenan hanya sebuah legalitas status. Kamu agama apa? Kristen. KTP-nya Kristen. Kristen yang bagaimana?
Memang di dalam semua surat-suratnya tercatat agama Kristen. Kita belum betul-betul menjadi Kristen. Kalau kita betul-betul menjadi Kristen, orang pengikut Kristus, murid-murid Tuhan, kita harus mempunyai hubungan yang erat dan akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan kita bergaul erat dengan Tuhan. Dalam arti kata kehidupan kita adalah kehidupan di muka bumi ini, tetapi kita memiliki seorang penolong yang tidak terlihat kasat mata, tetapi kita yakini dia ada dalam hidup kita. Bukan hanya ketika susah loh saudara-saudara. Ketika kita diberkati pun kita bisa menangis dan berkata terima kasih karena engkaulah aku ada seperti ini. Bukan hanya ketika kita susah ditolong lalu kita bilang aduh terima kasih Tuhan. Tidak. Dia ada di dalam kehidupan kita setiap saat. Bahkan dalam kesulitan yang paling berat pun Alkitab mencatat baik Daud, baik Yusuf, baik siapa saja dalam kehidupan yang paling berat pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada satu pujian yang saya sering naikkan kalau saya sendiri. Walau kini ku menabur dengan mencucurkan air mata, tapi ku percaya satu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Kalaupun saat ini kita sedang mengalami masalah, beban yang berat, persoalan yang bertubi-tubi, kita menabur dengan mencucurkan air mata, yakinlah penyertaan Tuhan ada pada saudara dan saya. Satu hari kelak pasti kita, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan menuai sekali lagi berkas-berkas dengan bersorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Ini satu kepastian saudara-saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Yang bertumbuh dan dewasa mengenal dengan benar Tuhan Yesus Kristus. Bukan pengenalan awal yang kita tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus anak Maria, bapaknya Yusuf. Itu sejarahnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita mengenal secara pribadi. Melalui proses kehidupan kita. Berjalan bersama Tuhan. Kita melihat dia ada. Dia hidup. Kita semakin bisa menyembah dia. Kita semakin bisa memuliakan dia. Ini yang kita ingin bawa. Berkat ini yang kita ingin bagikan kepada orang-orang lain saudara-saudara. Jadi kenapa tidak banyak orang-orang Kristen yang mau terlibat dalam pengabaran Injil agar banyak orang boleh diselamatkan? Saya mau katakan saya tidak mau menjadikan orang Kristen. Tidak. Tetapi Anda harus mengenal Kristus dan menerima hanya dialah juru selamat. Jalan satu-satunya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Masalah mau disebut orang Kristen kayak orang apa, itu tidak soal buat saya. Yang ketiga saudara-saudara, kalau kita betul-betul mau menjadi orang yang merindukan jiwa-jiwa yang diselamatkan, ketahuilah satu jiwa itu sangat berharga saudara-saudara. Satu jiwa berharga. Sampai-sampai Tuhan Yesus itu memperhatikan penjahat yang ada di sampingnya. Detik-detik sebelum penjahat itu mati. Ketika penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Satu jeritan jiwa. Penyesalan yang paling dalam dari seorang penjahat. Saya sudah tidak berkesempatan melakukan perbuatan baik Tuhan. Saya sudah tidak dapat waktu lagi untuk menebus kesalahan saya. Tapi tolong saya apabila engkau datang sebagai raja. Kasihanilah saya. Tolong saya. Itu jeritan jiwa yang luar biasa. Itu yang ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bisa bersikap cuek. Kamu kan penjahat. Makanlah. Rasainlah apa yang kamu lakukan. Bisa. Tapi Tuhan Yesus datang. Dia tahu. Dia mati untuk jiwa-jiwa seperti ini. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu. Hari ini juga
engkau akan bersama aku dalam taman Firdaus. Engkau akan bersamaku di Firdaus. Satu garansi, satu jaminan. Detik-detik terakhir Tuhan Yesus masih mengangkat orang itu. Karena satu jiwa itu sangat berharga, saudara-saudara. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang luar biasa. 1 dibandingkan 99 ekor. Kita harus mempunyai semangat gairah untuk melihat jiwa-jiwa, saudara-saudara. Kita harus memiliki semangat untuk melihat keluarga kita, tetangga kita, famili kita. Ayo. Bukan kita gubrak-gubrak begitu loh maksudnya. Tapi kita betul-betul mempunyai kerinduan. Kerinduan itu diwujudkan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, tunjukkan kasih Kristus ada pada kita. Bagaimana saudara dan saya bisa mengasihi mereka. Ini sangat penting saudara-saudara. Sangat-sangat penting. Bukan hanya dengan perkataan, yo jadi orang Kristen lah, nanti mati masuk surga. Tidak. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara dan saya adalah jiwa-jiwa yang berharga. Dan satu jiwa itu sangat berharga. Lebih daripada 99 jiwa yang ditinggalkan Tuhan. Di padang gurun. 99 ekor domba yang ditinggalkan di padang gurun, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengerti dan tidak memahami ini, memang sulit. Karena kita menjadi egois saja, yang penting saya selamat, selesai. Tidak. Nah yang keempat saudara-saudara, kenapa kekristenan itu sulit untuk mengembangkan diri? Kenapa anak-anak Tuhan tidak tertarik di dalam penginjilan kepada orang-orang? Yohanes pasal 4 ayat 35 kita lihat. Yohanes pasal 4 ayat 35. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kesalahan kita seringkali karena kehidupan kita di dunia ini yang tanpa kita sadari saudara-saudara, di mana membuat konsep kita salah, pola pikir hidup kita salah. Kita hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani. Karena itu tidak aneh orang Kristen pun kadang-kadang lebih mengutamakan sesuatu yang dapat dilihat oleh mata jasmani, materi lebih diutamakan. Padahal firman Tuhan berkata apa? Yang kelihatan hanya bersifat sementara. Materi pun sementara. Setelah kita dipanggil pulang kita tinggalkan semua itu. Tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal saudara-saudara. Kita hanya terbiasa melihat dunia ini. Melihat kenyamanan, glamournya dunia ini, keindahan dunia ini saudara-saudara. Tapi kita tidak perhatikan jauh di balik ini semua ada satu kehidupan yang luar biasa. Konsep dunia ini saudara-saudara, konsep dunia yang memberikan kenyamanan, kenikmatan sehingga begitu banyak orang tertarik ke dalamnya, itu yang membuat kita tuh tidak bisa melihat sesuatu yang lebih indah daripada itu. Karena itu dalam satu pujian yang mengatakan, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Bukankah pada bait terakhir dikatakan, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku. Kenapa? Karena memang saudara-saudara,
Dunia yang akan lalu dan lenyap ini sebentar saja akan lenyap. Tetapi kehidupan bersama Kristus adalah yang kekal. Lihat kata Tuhan, engkau bilang masih lama ladang menguning. Sekarang engkau lihat, celikan mata rohanimu, lihat dengan matamu. Ladang sudah menguning, begitu banyak orang-orang yang harus dituai. Orang-orang yang harus dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang kepadanya Injil diberitakan. Dan kitalah menjadi orang-orang yang mewartakan itu. Sekali lagi saya katakan, mewartakan Injil itu bukan saudara harus jalan menemui orang, datang ke gereja, ke rumah orang, memberitakan. Tidak. Saudara bisa diam di rumah. Diam di rumah, memberitakan Injil. Caranya, mendoakan dengan sungguh-sungguh nama-nama yang saudara catat. Orang-orang yang saudara rindukan. Karena ketika saudara betul-betul menangis untuk orang-orang yang saudara rindukan, Roh Kudus akan bekerja. Saudara boleh ada di rumah, tetapi hati mereka digelitik oleh Roh Kudus untuk ingat pada saudara dan untuk ingat apa yang pernah saudara katakan, sehingga dia mau datang ke gereja. Amin. Enggak mesti kita tarik-tarik orang. Doa. Doa itu dapat menembus dinding 100 meter tebalnya saudara-saudara. Doa. Semua boleh tertutup, tapi tidak ada satu yang dapat menutupi tembusnya doa masuk ke hadirat Allah. Saudara bisa melakukan itu. Berdoa. Beritakan Injil dengan gaya kita. Gak usah seperti saya khotbah sendiri, gak usah. Sederhana saja. Tapi ketika saudara doa, Roh Kudus itu bisa berbicara kepada orang yang saudara doakan. Menyadarkan dia. Apa yang pernah disampaikan ya oleh tetangga saya, saudara saya. Kristuslah juru selamat. Kristuslah yang memberikan damai sejahtera. Sehingga entah bagaimana hatinya tergerak untuk mulai mencari mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, sebagai akibat dari nomor 4 di atas tadi yang dikatakan ladang sudah menguning. Dalam Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38 dikatakan begini. Kita lihat dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38. Kita baca bersama-sama 2, 3. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah saudara-saudara, pengertian penuainya sedikit adalah karena orang-orang yang mau menjadi penuai itu tidak banyak. Tidak banyak karena orang-orang yang memiliki kerinduan, yang mau menyerahkan hidupnya, mau berjuang untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan sedikit. Menjadi penuai, kita harus menyiapkan diri dengan baik. Belajar dengan baik. Belajar lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Memiliki kerinduan yang amat sangat untuk melihat orang-orang diselamatkan. Seperti kita bisa bersuka cita diselamatkan di dalam Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang yang rela dipakai Tuhan seperti itu? Kita menjadi penuai-penuai. Ya, menjadi penuai-penuai saudara-saudara. Kita harus betul-betul belajar. Rela berkorban, rela capek, rela memberikan tenaga. Semua itu hanya satu saudara-saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus menyambut kita. Selamat datang anakmu. Inilah mahkota kehidupan bagimu. Luar biasa. Di dunia ini enggak ada yang tidak usah orang mengucapkan terima kasih kepada kita. Tetapi satu hari kelak ketika kita tutup mata, buka mata di surga. Tuhan Yesus akan menyambut saudara dan saya. Yang berkata, anakku yang kukasihi. Mari masuk dalam kebahagiaan aku. Terimalah mahkota ini. Karena itu kesimpulannya saudara-saudara, mari kita renungkan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah diselamatkan dengan pengorbanannya yang luar biasa. Kita juga harus memberitakan Kristus telah mati bagi saya dan bagi saudara. Yang kedua,
kita harus menyadari satu jiwa itu berharga loh. Jangan satu jiwa, apalagi orangnya bandel banget. Ya udah bandel banget biarin aja. Kita ngomong sama juga ngomong dengan tembok, enggak masalah. Doakan saja, doakan saja, doakan saja. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita harus berbuah. Hidup ini harus berbuah. Seperti Yesus katakan, aku adalah pokok anggur, kamu carang-caranya. Carang-carangnya tidak berbuah, digunting dan dibuang keluar. Kita harus berbuah saudara-saudara, jiwa-jiwa kita harus bawa. Seperti kerinduan Rasul Paulus yang berkata, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Kalau aku hidup, aku harus memberi buah. Nah, yang ketiga saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang hidup tidak berkeadaan seperti yang Tuhan Yesus harapkan, dalam dosa, mereka hidup dalam dosa, kita harus bersyukur. Ini kesempatan buat kita untuk kita dipakai oleh Tuhan. Ini kesempatan bagi kita ambil bagian dalam pekerjaan besar Tuhan Yesus. Dukung terus orang ini, doakan terus, dekati orang ini sampai dia boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang keempat saudara-saudara, ingat ladang sudah menguning. Di mana-mana begitu banyak orang yang perlu diselamatkan. Dan ingat yang kelima, penuai sedikit. Persiapkanlah diri kita menjadi penuai-penuai yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menambahkan sebagai penutup khotbah saya. Kalau saya ingat kadang-kadang saya suka malu. Saya suka malu. Saya punya, karena saya kontraktor, saya sering beli besi beton di satu orang tukang jual besi beton. Orang tukang besi beton ini belum Kristen lah. Tapi ada seorang anak Tuhan saudara-saudara, yang begitu gigih. Dia datang bersama saya, anak Tuhan ini, temu orang ini, ya kita mau beli besi, ngomong. Dia bilang, ayo kok datanglah ke gereja, ikut Tuhan Yesus lah, beginilah, begitu. Wayu, saya yang dengarnya sebagai orang yang lebih aktif daripada dia, kadang-kadang merah juga muka saya, malu juga gitu. Ngajak orang maksa banget gitu loh. Ayolah, gini-gini ya. Kalau telepon, begitu lagi ngomongnya. Datang lagi ke tokonya, begitu lagi, saudara-saudara. Saya yang dengarnya orang Kristen, kadang-kadang jengah kalau orang Jakarta bilang. Jengah gitu loh. Ini orang anak Tuhan, gigih banget. Apa akibatnya? Istri dari orang penjual besi beton ini menjadi anak Tuhan. Dan suaminya pun menjadi anak Tuhan. Karena si orang Kristen ini. Saudara tahu Ibu Caca? Ibu Caca. Itulah si perempuan istrinya tukang besi beton. Tukang besi beton itu namanya Pak Alius. Anak Tuhan itu tuh yang di belakang tuh saudara-saudara. Yang duduknya dekat pintu tuh. Ibu Yanti. Begitu gigih Ibu Yanti itu. Wah, sampai saya bilang, udahlah. Ngotot amat sih, malu-maluin aja. Kita mau beli besi beton, bukan mau hijau. Dia ijiri terus. Tapi minimal Ibu Yanti telah memenangkan Ibu Caca dan Pak Alius. Ini yang harus kita lakukan saudara-saudara. Ya, saya jujur, saya berkata, saya kadang-kadang malu kalau ingat cerita itu. Bukan malu karena perbuatan Ibu Yanti. Malu, saya merasa, kenapa saya nggak bisa begitu ya? Harusnya kan saya yang lebih gigih daripada dia. Karena saya mengenal Kristus lebih lama daripada Ibu Yanti. Ibu Yanti dulu orang Katolik. Yang kalau ngomong dengan saya, wah kamu nih dikit-dikit haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang dia lebih haleluya, lebih puji Tuhan dari saya saudara-saudara. Mari kita punya semangat. Amin. Aduh saudara-saudara, saya rindu sekali nih. Masih banyak jiwa-jiwa di sekeliling Perigi ini yang harus diselamatkan. Begitu juga masih banyak jiwa-jiwa di sekeliling Kelor yang harus kita beritakan dan kita bawa kepada Tuhan. Mau kita menjadi
pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh membawa jiwa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, dari awal katakan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaan-Nya. Satu keilahi generasi ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Engkau yang melihat hati kami cara pribadi, Tuhan. Berapa dalam kami merindukan orang-orang yang kami kenal boleh mengenal Engkau, boleh diselamatkan di dalam Engkau. Roh Kudus, kiranya Engkau pimpin kami, urapi bibir mulut kami, urapi keberadaan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perkatakan Tuhan, hanyalah membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Seperti Engkau telah selamatkan kami, kami rindu saudara-saudara kami, keluarga kami, kenalan kami, tetangga kami pun boleh mengenal Engkau. Boleh mendengar berita Injil keselamatan ini. Boleh bersuka cita menerima Injil keselamatan dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Pakai kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini barangkali kami lalai. Kami belum mempunyai satu semangat gairah untuk
memberi buah-buah kepadamu. Hari ini kami mendengar isi hati-Mu dan firman-Mu. Kami katakan kami siap Tuhan Kau pakai. Kami siap dan kami mau Tuhan menjadi penuai-penuai jiwa. Kami mau belajar menjadi penuai jiwa yang efektif. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati keluarga besar GBI Prigi. Berkati keluarga besar GBI Kelor Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa. Memuliakan nama-Mu ke dalam rumah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Menaikkan, mengalaskan doa ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin, amin, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur Tuhan, Engkau mengampuni kami apabila kami belum menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Tapi kami ingin menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang seperti Engkau kehendaki Bapa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membimbing kami, Roh Kudus menggerakkan kami untuk kami ambil bagian yang sungguh-sungguh Tuhan. Karena kami tahu ladang sudah menguning siap untuk dituai. Jadikan kami penuai-penuai jiwa Tuhan. Karena kami tahu satu jiwa sangat berharga. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dalam kami, mengingatkan betapa indahnya kehidupan di dalam Engkau. Hanya karena anugerah dan kemurahan kami boleh beroleh keselamatan. Yang satu hari kali kelak kami akan tinggal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami untuk terus mengingat ini, terus bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Pada akhirnya sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau berdoa. Kami mau bersyukur untuk kesembuhan-Mu bagi Heri Tuhan. Dia boleh sehat karena Engkau. Kami serahkan juga baik Yuyun, baik Ciengni, semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tolong Loni, Engkau jaga Amel, Tuhan Engkau tolong. Santa Engkau tolong. Ita anak hamba Engkau tolong, Engkau pulihkan Tuhan. Ibu Yusuf Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu tetap terjadi. Engkau tolong juga anak kami yang kami kasihi, yang Kau papai dalam pelayanan-Mu, Beni Tuhan. Tolong juga. Lepaskan, bebaskan. Dia boleh sembuh semua, sempurna Tuhan. Begitu juga dengan Helen yang ada di rumah sakit Tuhan, yang telah Engkau tolong dalam operasian yang harus dilakukan Tuhan.
biar kiranya campur tangan-Mu menyembuhkan Helen sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan semua ini Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup melakukan apapun juga. Terima kasih Tuhan, dan apabila masih ada anak-anak-Mu yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mungkin Cicunyo istri Kokunba yang ulurkan tangan-Mu menjamahnya Tuhan, menjamah tubuhnya sehingga dia boleh kembali sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Karena itu kami mohon diri daripada Engkau, curahkanlah berkat-Mu kepada kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Pandanglah wajah-Nya dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah, rahmat, sukacita yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Bersama saya yang diberkati, kita katakan amin, 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 amin.